Ikan koi merupakan salah satu komoditas unggulan ikan hias air tawar di Indonesia. Saat ini ikan koi sudah bisa dibudidayakan secara intensif. Ikan koi merupakan ikan hias yang bernilai ekonomis tinggi karena memiliki bentuk dan warna yang indah. Keunikan warna ikan koi menjadi daya tarik masyarakat, khususnya para penghobi ikan hias. Indikator keindahan ikan koi dapat dinilai dari bentuk dan kelengkapan fisik ikan, perilaku, kondisi kesehatan, dan juga warna yang cemerlang. Pola warna yang simetris dan ketajaman warna menjadikan nilai jual ikan koi menjadi tinggi. Hal ini menjadikan peluang usaha budidaya ikan koi sangat menjanjikan, terutama untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum memulai usaha budidaya ikan koi, analisis usaha diperlukan untuk menetapkan target usaha, mengendalikan alur dan laju usaha serta sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian. Selain itu, pemahaman mengenai analisis usaha bertujuan untuk mematangkan strategi bisnis yang akan kita gunakan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan. Ikan koi memiliki lebih dari 100 varietas. Ikan koi yang paling banyak diminati adalah dari golongan Gosanke. Ikan koi Gosanke ini terdiri dari Kohaku, Taiso Sansoku atau Sanke, dan Soa Sansoku. Tahapan kegiatan budidaya ikan koi meliputi pembenihan dan pembesaran. Sebelum memulai kegiatan budidaya, tahapan awal yaitu tahap persiapan mencakup persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Prasarana yang diperlukan meliputi kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, dan penetasan telur, serta kolam pembesaran. Sedangkan untuk sarana yang diperlukan diantaranya blower, selang aerasi, batu aerasi, pompa, bak sortir, bak nisikigoi, bak atau akuarium karantina, seroan culing, waring, plastik ikan, dan tabung oksigen. Setelah tahap persiapan, selanjutnya adalah tahap pembenihan. Keberhasilan pembenihan salah satunya dipengaruhi oleh seleksi dan pemilihan induk yang matang gonat baik secara kualitas maupun ukuran. Kriteria induk ikan koi yang bagus adalah induk sehat, tidak cacat, matang gonad, dan berumur lebih dari 2 tahun. Dalam pemijahan ikan koi, perbandingan antara induk betina dan induk jantan adalah 1:3, di mana jumlah induk betina sebanyak 1 ekor dan jumlah induk jantan sebanyak 3 ekor. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberhasilan pemijahan ikan koi. Setelah tahap pemijahan, proses selanjutnya adalah penetasan telur dan pemeliharaan larva. Pakan yang digunakan dalam tahap ini mulai kuning telur sampai cacing sutra. Masa pemeliharaan larva dilakukan selama 15 hari. Selanjutnya larva siap ditebar di kolam tanah. Selama 7 hari, larva mengkonsumsi pakan alami yang ada di kolam. Selanjutnya, larva dapat diberi pakan tambahan berupa pelet tepung secara aid station atau sekenyangnya sebanyak 3 kali sehari selama seminggu. Setelah itu, pakan diganti dengan pelet apung. Proses pemeliharaan benih ikan koi dilakukan selama 1 bulan sampai 1,5 bulan. Setelah itu, dilakukan seleksi pertama berdasarkan bentuk tubuh, ukuran, pola, dan kualitas warna ikan. Ikan koi yang dilanjutkan untuk dipelihara pada tahap pembesaran adalah ikan koi yang lolos seleksi dengan kriteria bentuk tubuh lengkap, ukuran seragam, serta pola dan kualitas warna yang bagus. Selanjutnya dilakukan seleksi kedua saat ikan berumur kurang lebih 2 bulan dari seleksi pertama. Proses seleksi dilakukan minimal 3 kali untuk mendapatkan ikan koi dengan kualitas grade A.
Ikan koi umumnya dipanen pada ukuran 30-35 cm dan 35-40 cm. Ukuran ini merupakan ukuran yang banyak diminati oleh konsumen. Pemanenan dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Oleh karena itu, pemanenan dapat dilakukan di luar target ukuran panen, misalnya pada ukuran 20-25 cm dan 25-30 cm. Untuk waktu pemanenan dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari pada saat suhu tidak terlalu tinggi untuk mencegah ikan stres. Setelah pemanenan, ikan yang siap jual dilakukan karantina terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman minimal selama 6-7 hari. Hal ini dilakukan untuk proses adaptasi ikan koi dari kolam pembesaran ke air kolam yang baru. Komponen analisis usaha budidaya ikan koi terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan proyeksi penjualan. Biaya investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan saat menjalankan usaha, di mana jumlahnya relatif besar dan tidak dapat habis dalam satu kali periode produksi. Sedangkan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus budidaya. Berikut ini merupakan komponen biaya investasi dalam pembesaran ikan koi. Total biaya investasi yang dikeluarkan mencapai 18 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya operasional yang dikeluarkan selama 1 tahun atau 3 siklus adalah Rp6.765.000. Untuk proyeksi penjualan pada pembesaran ikan koi dilakukan dengan 3 proyeksi, yaitu best, moderate, dan worst. Pada skenario best, jumlah panen ikan koi berjumlah 500 ekor yang terdiri dari 100 grade A dan 400 grade B. Moderate dengan panen 400 ekor yang terdiri dari 100 ekor grade A dan 300 ekor grade B. Serta worst dengan panen 300 ekor yang terdiri dari 100 ekor grade A dan 200 grade B. Dengan harga ikan koi per ekor dengan kualitas grade A sebesar Rp200.000 dan grade B sebesar Rp100.000. Maka keuntungan yang didapatkan untuk pembesaran ikan koi selama 1 tahun dengan skenario best sebesar Rp171 juta, moderate sebesar Rp141 juta, dan worst sebesar Rp111 juta. Pemasaran ikan koi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pasar ikan hias, kontes ikan koi dengan cara lelang ikan koi, dan juga pemasaran ikan koi bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu, penghobi ikan koi juga bisa membeli ikan koi hasil budidaya secara langsung di tempat display atau showroom suatu farm ikan koi. Jadi kalau ngomong asal mula ikan koi, pertama awalnya memang saya hobi ya. Jadi hobi karena suka ikan koi dan kemudian dari segi warnanya itu cantik gitu Mas. Kebetulan juga background pendidikan saya kuliah itu ngambil prodi budidaya perairan. Ya, nah kebetulan nyambung gitu ya, memijahkan indukan yang saya punya dan akhirnya setelah itu kok laku. Kenapa kok ikan koi gitu ya? Sebenarnya mungkin dari ketidaksengajaan. Awalnya kita ikan konsumsi awalnya. Cuman seterusnya kami bagaimana setelah kami pulang bekerja, kami bagaimana menghilangkan stres, akhirnya kami memelihara ikan koi seperti itu. Nah, bagi pemula biasanya itu kita beli ikan koi mati. Beli ikan koi mati kan seperti itu ya. Awalnya seperti itu. Makanya kami terus berpikir, lah daripada kita selalu beli, mending kita budidaya sendiri. Baik, jadi bagi penghobi atau pemula yang ingin berbudidaya ikan koi atau memulai usaha budidaya ikan koi, yang pertama adalah niat gitu ya. Jadi niat dulu, yang kedua itu kita coba siapkan lahan atau tempat untuk usaha. Peralatannya, misalnya kita butuh pompa, terus kita butuh blower atau aerator. Nah setelah itu yang paling penting untuk budidaya itu kita harus beli induk jenis atau varietas ikan koi yang diminati atau difavoritkan di sini atau di Omah Koi Farm sini adalah jenis dari golongan Gosanke. Gosanke itu yang dari bahasa Jepang artinya 3 keluarga. Yang jenisnya yang pertama Kohaku, terus Taiso Sansoku atau Sanke biasanya disebut.
Yang ketiga adalah Soa Sansoku atau Soa. Jadi sampai sekarang masih diminati dan kebetulan juga ikan koi kan ada kontesnya ya. Itu yang sering jadi grand champion atau juaranya dari ketiga jenis itu, Soa, Kohaku ataupun Sankei. Pemasaran di sini kita bagi dua, yang offline dan online. Yang offline itu biasanya orang datang atau penghobi datang ke sini, ke farm kami. Nah, yang kedua kita melalui media sosial, baik Facebook, Instagram ataupun grup WA. Nah, setelah itu juga kita ada juga grup WhatsApp yang khusus melelang ikan-ikan koi kita. Alhamdulillah sudah beberapa, kalau di Jawa, kota-kota besar di Jawa itu sudah pernah kita kirim ya. Mulai dari Jember, Surabaya, Sidoarjo, Jogja, Semarang, Bandung, sampai Jakarta. Nah, yang paling berkesan mungkin kita kirim pertama itu keluar pulau ya, keluar Jawa itu ke Makassar. Itu yang membuat semangat untuk memproduksi ikan koi begitu ya. Tips untuk memelihara ikan koi adalah yang utama adalah kolam, Mas. Jadi kalau kita sudah punya kolam dengan sistem yang benar, filtrasinya, pemupaannya dan lain sudah benar, insya Allah nanti kita bisa memelihara ikan koi dengan baik. Nah, kenapa? Kalau sistemnya sudah benar, maka airnya nanti sudah akan jadi air yang bagus. Yang mana air bagus itu cocok untuk kehidupan ikan koi. Jadi yang utama adalah kolamnya. Baru nanti isi ikan. Kualitas air itu yang utama. Nanti air yang akan memelihara ikan koinya. Kita harus mengerti dan bisa memahami karantina ikan. Baik itu ikan yang baru datang atau ikan yang sakit. Kita karantina ikan baru datang, kita sesuaikan adaptasi dengan kualitas air yang baru di tempat kita, baru kita masukkan ke kolam kita. Nah, itu yang biasanya para penghobi baru agak sedikit lengah di situ. Demikianlah peluang usaha dan analisis usaha ikan koi. Harapannya melalui video ini dapat menambah pengetahuan terkait perencanaan usaha budidaya ikan koi dalam rangka mengembangkan sektor kewirausahaan. Terima kasih.